Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang makalah kami, yaitu tentang teori permainan di mata pelajaran riset operasi. Perkenalkan, nama saya Muji Arwida Masandi, NPM 0112104441. Ada Afifah Hasna Soleha, ada Sekar Safa, ada Nadia Fitrianingsi, sama Yudhistira Ramadika. Oke, next. Di pertama PPT kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Oke, next. Teori permainan. Ada beberapa teori permainan. Yang pertama, angka-angka dalam matriks pi of matriks permainan. Menunjukkan hasil-hasil atau pi of dari strategi-strategi permainan yang berbeda-beda, di mana hasil-hasil merupakan ukuran efektivitas. Yang kedua, bilangan positif. Menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Yang ketiga, bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Yang terakhir ada X, Y, dan Y, J, merupakan alternatif strategi-strategi yang dimiliki oleh masing-masing pemain 1 dan 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah Hasna Soleha. Baik, selanjutnya model teori permainan. Teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara. Pertama, dengan jumlah pemain. Jumlah pemain terdiri dari 2 orang atau disebut two-person games. Lalu yang kedua, ada n orang, yaitu jumlah pemain lebih dari 2 orang atau disebutnya n-person games. Selanjutnya, diklasifikasikan berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Ada zero-sum games, yaitu nilai permainannya adalah 0. Lalu non-zero-sum games, yaitu nilai permainan adalah tidak sama dengan 0. Ketiga, ada jumlah strateginya. Selanjutnya, ketentuan umum teori permainan. Pertama, setiap pemain bermain secara rasional dengan asumsi memiliki inteligensi yang sama dan tujuan yang sama, yaitu memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimin dan minimax. Kedua, minima terdiri dari 2 pemain. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain yang lain. Ketiga, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan baris dan kerugian pemain kolom. Keempat, permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan 0. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yudhistira Ramadika. Solusi optimal to person sum games. Jadi ada 2 strategi. Yang pertama strategi murni dan strategi campuran. Strategi murni, penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil optimal atau saddle point yang sama. Strategi campuran, strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Oke, next. Nah, ini contoh strategi murni. Contoh soalnya, ada 2 perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pasar pangsa yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan 3 strategi dan perusahaan B mengandalkan 3 strategi. Dan selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Sekar. Langkah pertama, untuk pemain baris perusahaan A, pilih nilai terkecilnya atau minimum baris dari setiap baris. Baris A 1, 2, dan 3 sama dengan 1, baris A2, 5, 3, dan 4 sama dengan 3, baris A3, 4, 2, 5 sama dengan 2.
Selanjutnya, pilih nilai terbesar dari maksimum baris di antara nilai 1, 3, 2, nilai terbesarnya adalah 3, maka nilai 3-nya disebut maksimum. Selanjutnya, langkah kedua untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai terbesarnya nilai maksimum kolom dari setiap kolom. Baris B1, 1, 3, 4, nilai terbesarnya 5. Baris B2, 2, 3, 2, nilai terbesarnya 3. Baris B3, 3, 4, 5, nilai terbesarnya 5. Selanjutnya, pilih nilai terkecilnya dari maksimum kolom di antara nilai 5, 3, 5, nilai terkecilnya adalah 3. Maka nilai 3-nya disebut minimax. Oke, akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia. Persilahkan untuk Nadia. Langkah ketiga atau kesimpulan, maksimin sama dengan maksimax, maka sudah mencapai saddle point. 3 sama dengan 3. Apabila tidak sama, maka bukan saddle point dan dilanjutkan dengan cara strategi campuran. Pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 5 sama dengan optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun perusahaan A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 3 dengan strategi A2. Demikian juga dengan perusahaan B, kerugian yang paling minimal adalah 3 dengan merespon strategi A dengan strategi B3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.